dari seorang yang bertugas di LP anak Kupang ya, penjara anak ya di Kupang. Kata beliau ini cerita panjang, saya simpulkan begini, di LP itu ada musola dan ada gereja. Karena memang mayoritas kan di sana. Gereja itu terbagi dua, untuk yang Protestan dan Katolik. Nah, ternyata kita juga baru tahu ternyata ibadah mereka itu agak ada perbedaan, Ustaz. Yang Katolik tuh pakai piranti seperti patung Maria, patung Yesus dan semisalnya itu. Kalau Protestan nggak pakai. Nah, di sini mereka ada khilaf juga ternyata. Ceritanya beliau ini, kalau anak-anak yang Protestan masuk ke gereja itu, maka mereka singkirkan patungnya. Gitu, dikeluarkan patung-patungnya. Tapi nanti dikembalikan lagi. Nah, kalau Katolik memang pakai patung. Nah, permasalahan di gereja itu anak-anak Protestan ini nggak tertib, jadi patungnya sedang berantakan, membawa dihinakan, gitu. Mungkin patung Maria dipegang kepalanya dan seperti itu, dihinakan. Menurut orang yang Katolik nggak terima. Ini ceritanya penjaganya Muslim ya, orang kita ini, penjaga LP-nya ini. Lalu penjaga LP ini, orang Muslim ini dimintai tolong oleh petugas Katolik untuk minta satu ruangan khusus untuk memuliakan patung-patung itu. Gitu. Tolong kami disediakan ruang khusus untuk patung biar nggak dihinakan oleh anak-anak Protestan. Jadi sekalian buat ibadahnya juga saat gitu untuk orang-orang Katolik. Nah, sini Muslim ini sebagai petugas LP anak, apakah saya boleh mengabulkan permohonan petugas Katolik tersebut untuk menyediakan tempat bagi mereka patung-patung sekaligus ibadah? Ini Ustaz pertanyaannya. Monggo. Iya. Jadi kalau saya jawab dua jawaban ini, Ustaz. Jawaban secara syariat Ya. dan jawaban secara negara kan Oh iya gitu. betul. Kalau secara negara kita, negara Bhinneka Tunggal Ika, Anda sebagai pelayan ya harus dibikinkan karena Anda sebagai pekerja LP. LP yang mana itu berbeda-beda agama kan gitu. Ya. Nah, kalau secara undang-undang negara kita, maka berarti Anda sebagai pelayan yang harus dilayani. Itu jawaban secara negara kan gitu. Tapi kan kita kan ditanya secara agama kita Islam, maka jangan difahami yang lain. Yang tidak beragama Islam jangan memahami apa gagal paham karena ini kan jawaban secara agama Islam, otomatis kita menjawabnya sesuai dengan agama Islam. Betul. Maka ada kaidah ayat yang selalu dipakai oleh para ulama, yaitu wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kamu jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas atau permusuhan. Nah, ini termasuk bagian daripada ta'awun 'alal ismi wal udwan. Bahkan ayat ini dipakai kaidah semua apa saja, baik transaksi atau akad apa saja yang bermuarah kepada ta'awun 'alal ismi wal udwan dihukumi haram. Bahkan di sana ada kaidah muamalah, kaidah yang ya termasuk kaidah, ada menyebutkan kaidah 10, kaidah 8. Al-asal dalam muamalah atau boleh muamalah itu selama tidak ada di sana ta'awun 'alal ismi wal udwan. Nah, berarti pengabulan kamu terhadap mereka membikinkan tempat khusus atau gereja atau yang lain ini termasuk tidak diperbolehkan karena termasuk ta'awun 'alal ismi wal udwan. Bukan hanya dosa ini, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saya ulang, jawaban menurut agama kita, agama Islam. Nah, kalau menurut negara ya Bhinneka Tunggal Ika monggo kan gitu. Nah, ini kan jadi harus ada dipilah gitu kan. Nah, terkait dengan hukum, terkait dengan jawaban agama, otomatis yang diutamakan ya jawaban agama dong gitu kan, karena urusan
antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Ustaz. Baik, saya mengira beliau ini agak bingung Ustaz, kaitan dengan pekerjaan, akadnya juga harus seperti itu. Terus mungkin ada saran yang lain Ustaz, untuk pekerjaan yang seperti ini Ustaz. Ya sebenarnya kaidah asalnya kan gini, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mustabihatun la ya'lamuna katsirun minan nas karra'i yara haulal hima gitu kan. Di situ ada kaidah supaya orang muslim itu menjauhi perkara-perkara yang masih belum jelas, yang samar. Dalam bab kerjaan pun juga sama masuk dalam hadis ini. Jadi ya kalau halal udah jelas, haram udah jelas, carilah yang halal kan gitu. Maksudnya adalah di dalam kerjaan tadi otomatis akan ada hal-hal yang demikian itu gitu kan. Hal-hal yang demikian itu. Maka seorang muslim untuk menjaga yakhtatu lidinihi, menjaga agamanya, ya ambil kerjaan yang jelas-jelas, yang halal, yang tidak ada mengarah ke arah sana. Cuma pasti akan dibantah, gimana Ustadz? Keadaan mendesak atau bagaimana? Ya saya katakan boleh kerja di tempat yang itu keadaan begitu dengan kaidah al-ibro bil ghalib, yang dianggap adalah mayoritas penghasilan kamu dan kerjaan kamu itu yang mengarah kemana gitu kan. Kalau mengarah kepada hal monggo halal, tapi tetap harus menjauhi hal-hal yang tidak hal-hal yang apa yang itu mendatangkan dosa. Jadi kesimpulannya kalau kita simpulkan, cari kerja yang benar-benar itu halal, itu nggak ada arah belok-belok, nggak ada. Yang kedua, kalau memang nggak bisa gitu kan, nggak bisa, mau nggak mau berarti cari yang ghalibnya itu halal gitu kan, dengan jarang ini nggak dianggap dalam syarat, tapi tetap kita harus berusaha menjauhinya. Kasus teman tadi ya itu tetap Anda kerja sebagai pengawas atau begitu, cuma menjauhi hal-hal yang kayak gitu ya jangan diturutin gitu lah. Ini tentang prosedur. Iya menurut kalaupun dia mampu gitu kan, kalau nggak mampu ya mungkin dialihkan ke orang lain, itu lebih bagus begitu. Ya. Baik, semoga bisa dipahami oleh saudara kita yang di Kupang ini.